Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Sabrinatin dengan NIM 2108419 dengan dosen pembimbing Ibu Rosa Lesmana SIP MSI dan juga Dr. Desna Aromatika SAP MAP dengan dosen penguji yaitu Ibu Rozi dan Enak Putri Hanida SIP MPA, kemudian Ibu Nila Wahyuni SAP MAP dan juga Bapak Zahran Membuka Tomimi SAP MAP. Adapun saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Implementasi Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Pengendalian dan Penanggulangan Rabies. Latar belakang penelitian ini, yang pertama adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 yang menetapkan bahwasanya rabies merupakan salah satu penyakit menular tertentu yang dapat menyebabkan wabah. Kemudian pada tahun 2013 adanya Peraturan Menteri Pertanian yang menyatakan bahwasanya rabies termasuk salah satu penyakit hewan menular strategis. Kemudian di tahun 2019 muncullah rumusan dokumen master plan atau dokumen rencana strategis nasional untuk memberantas rabies dengan target sasarannya yaitu Indonesia bebas rabies pada tahun 2030. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara endemik rabies yang pada tahun 2025 per bulan Maret sudah terdata 31 kasus kematian pada manusia dan juga 20 ribu lebih kasus gigitan hewan penular rabies. Provinsi Sumatera Barat masih menjadi salah satu daerah endemik rabies yang setiap tahunnya melaporkan kejadian kasus gigitan hewan penular rabies, termasuk Kota Padang. Nah, hewan penular rabies sendiri kan terdiri dari hewan anjing, kucing, monyet, kera, dan beberapa hewan yang berdarah panas lainnya. Di Kota Padang, populasi hewan anjing di Kota Padang tinggi. Di Sumatera Barat, Kota Padang itu menduduki posisi ke-8 dengan tahun 2024 kita memiliki 10.606 ekor anjing di Kota Padang. Nah, kemudian ketika kita melihat kasus gigitan hewan penular rabies dari tahun 2021 sampai dengan 2025, nampak tren kenaikan kasus di mana tahun 2025 itu ada 1.312 kasus gigitan hewan penular rabies dengan hanya 857 kasus yang mendapatkan vaksin anti rabies. Kemudian, melalui RPJMD Kota Padang tahun 2025 sampai dengan 2029 yang mengusung visi Kota Sehat, di mana salah satu misi yang diturunkannya adalah mengembangkan perekonomian masyarakat yang adaptif dan kondusif melalui penguatan sektor perdagangan dan jasa. Penguatan sektor ini mensyaratkan kondisi kota yang aman dari penyakit menular. Dalam dokumen RPJMD tersebut, meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner itu ditetapkan sebagai salah satu outcome pembangunan dengan tingkat penyakit hewan menular strategisnya sebagai indikator. Nah, karena rabies termasuk ke dalam kategori penyakit hewan menular strategis, maka pengendalian rabies itu menjadi bagian dari mandat strategis daerah yang diimplementasikan oleh Dinas Pertanian Kota Padang sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesehatan hewan dan juga kesehatan masyarakat veteriner. Pun, pemerintah Kota Padang telah menetapkan kebijakan terkait pengendalian dan penanggulangan rabies melalui Peraturan Daerah Kota Padang tahun nomor 2 tahun 2024 sebagai upaya untuk mengurangi dan juga mengatasi rabies melalui pemantauan, diagnosa, pencegahan, pengawanan, dan juga pembatasan. Adapun fenomena penelitian ini terdiri dari fenomena teoritik dan empirik. Fenomena teoritiknya itu ketika rabies itu kan sebagai PHMS yang membutuhkan upaya penanggulangan sistematis dan juga perhatian dari pemerintah daerah. Adapun strategi utama berdasarkan dokumen master plan adalah vaksinasi rabies itu minimal mencakup 70% dari populasi hewan penular rabies terkhususnya adalah hewan anjing agar dapat memutus rantai rabies tersebut. Dan berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2004 terkait pengendalian dan penanggulangan rabies, setiap pemilik HPR itu wajib mendaftarkan HPR di dinas, melakukan vaksinasi rabies minimal 1 kali setahun serta mengandangi hewan penular rabies. Dan dalam pengendalian penanggulangan rabies, pemerintah kota itu melalui dinas melakukan pencegahan dengan komunikasi serta komunikasi informasi dan edukasi. Di lapangannya atau fenomena empirisnya, Dinas Pertanian sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kota Padang itu
sudah melaksanakan vaksinasi rabies di beberapa wilayah setelah terjadinya insiden atau kasus gigitan hewan penular rabies. Pada tahun 2025, Dinas itu sudah melakukan juga kegiatan sosialisasi di 11 kecamatan yang ada di Kota Padang. Namun, fenomena empiris lainnya adalah cakupan vaksinasi di Kota Padang itu belum mencapai 70% dari populasi hewan penular rabies karena adanya keterbatasan dosis vaksin rabies yang pada tahun 2025 hanya terdapat 1.900 dosis. Kemudian, belum semua masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki hewan penular rabies itu peduli dan melakukan vaksinasi rabies pada hewan minimal sekali setahun. Dan masih ada kasus positif rabies pada hewan dan manusia pada tahun 2024 dan juga 2025. Oleh karena itu, dari latar belakang tersebut, muncullah rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi strategi pemerintah Kota Padang dalam pengendalian dan penanggulangan rabies. Kemudian tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan dan menganalisis mengenai implementasi strategi pemerintah Kota Padang dalam pengendalian dan penanggulangan rabies. Dengan manfaat teoritis, yaitu memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya melalui literatur administrasi publik terkait implementasi strategi pemerintah kota dalam konteks pengendalian dan juga penanggulangan rabies pada tingkatan lokal atau daerah. Dengan manfaat praktis, yaitu memberikan gambaran mengenai implementasi strategi pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pertanian dalam pengendalian dan juga penanggulangan rabies. Adapun studi penelitian terdahulu yang saya gunakan itu yang pertama oleh Intan Widianingrum pada tahun 2023 terkait implementasi strategi pengembangan penguatan fungsi pelayanan kesehatan hewan dalam meningkatkan capaian vaksinasi rabies di Kabupaten Ciamis. Kemudian penelitian oleh Arya Mardiana, Deli Maulana, dan Titi Setiawati pada tahun 2025 dengan judul Implementasi Pendekatan One Health melalui Collaborative Governance dalam pengendalian penyakit zoonosis rabies di Provinsi Banten. Kemudian penelitian oleh Gabriela G. Yamamoto, Roni Gosal, dan Daud M. Liando pada tahun 2021 dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Hewan Berisiko Rabies di Kabupaten Minahasa Tenggara, dan juga oleh Karina Aprilia dan Samsir pada tahun 2025 terkait implementasi program pencegahan rabies. Adapun teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen strategis oleh Hammer dan Balen yang difokuskan pada implementasi strategi yang terdiri dari 3 indikator, yaitu pertama program, yaitu pernyataan mengenai aktivitas-aktivitas dan langkah-langkah yang diperlukan untuk berdasarkan pelaksanaan strategi. Kemudian yang kedua anggaran, yaitu program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, di mana setiap program itu dinyatakan secara rinci dalam bidang. Dan yang ketiga adalah prosedur, atau sistem langkah-langkah atau teknik-teknik perurutan yang menggambarkan secara terperinci bagaimana suatu aktivitas atau pekerjaan itu diselesaikan. Adapun skema pemikiran dalam penelitian ini yang pertama adalah Master Plan Nasional Pemberantasan Rabies itu dengan target Indonesia bebas rabies tahun 2020. Kemudian mengacu pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 tahun 2024 tentang pengendalian dan penanggulangan rabies. Kemudian adanya strategi pemerintah Kota Padang dalam pengendalian rabies yang diwujudkan melalui program dan juga kegiatan di program. Dan kemudian dianalisis mengenai implementasi strateginya dengan teori Hanger dan Wellen yang berfokus pada implementasi strategi dengan berdasarkan indikator program, anggaran, dan prosedur, kemudian menghasilkan suatu outcome dari penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi strategi pemerintah Kota Padang itu dalam pengendalian dan penanggulangan rabies. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini yang pertama adalah terkait implementasi strategi, yaitu merupakan proses yang dilakukan oleh manajemen dalam mewujudkan strategi dan kebijakan ke dalam tindakan-tindakan pengembangan program, anggaran, dan juga prosedur. Kemudian pemerintah Kota Padang di sini dalam konteks penelitian ini adalah melalui perangkat daerah yang berwenang soal urusan kesehatan hewan yang berada di Dinas Pertanian Kota Padang. Kemudian yang ketiga adalah rabies. Rabies merupakan penyakit hewan menular strategis yang dapat menular kepada manusia melalui gigitan hewan penular rabies. Kemudian bersifat fatal dan sering berakhir pada kematian jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Dan yang keempat, pengendalian dan penanggulangan rabies. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang tahun 2024 nomor 2, yang dimaksud dengan pengendalian dan penanggulangan rabies ini adalah usaha untuk mengurangi dan juga mengatasi rabies yang dilakukan melalui pemantauan, diagnosa, pencegahan, pengamanan, dan pemberantasan dalam rangka mengurangi risiko rabies pada manusia. Kemudian definisi operasional yang digunakan dari variabel implementasi strategi diturunkan menjadi 3 indikator, yaitu program, anggaran, dan prosedur, dengan cara mengukur program yaitu dengan menganalisis kesesuaian program serta kegiatan yang dilaksanakan
dengan tujuan dan strategi pengendalian dan penanggulangannya. Kemudian pada indikator anggaran itu cara mengukurnya adalah menganalisis ketersediaan dan realisasi anggaran terkait pelaksanaan strategi pengendalian dan penanggulangan rabies. Dan indikator prosedur itu dengan cara mengukurnya menganalisis apakah SOP yang ada merinci pelaksanaan program dan kegiatan terkait pengendalian dan penanggulangan. Adapun metode penelitian yang dilakukan yaitu penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi dan informan yang dipilih menggunakan teknik positive sampling dengan peranan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian ini dan proses penelitian itu dari penelusuran terkait fenomena kemudian mengumpulkan dokumen yang relevan lalu merumuskan masalah penelitian menentukan tujuan dan kemudian peneliti di lapangan dengan unit analisis yaitu lembaga yaitu Kota Padang dalam konteks penelitian ini adalah dinas pertanian, tepatnya di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Dengan teknik analisis yaitu teknik analisis data oleh Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan juga verifikasi. Dan kemudian untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini digunakan dengan cara triangulasi sumber. Adapun deskripsi lokasi penelitian berada di Kota Padang, spesifiknya itu berada di Dinas Pertanian Kota Padang yang menjalankan fungsi urusan kesehatan hewan dan juga merupakan perangkat daerah yang berwenang dalam pengendalian dan penanggulangan. Kemudian berdasarkan hasil penelitian ditemukan temuan dan kemudian saya akan menganalisis datanya berdasarkan indikator yang pertama yaitu program. Nah, program sendiri dalam strategi penanggulangan dan juga pengendalian rabies itu sudah ada, yaitu berupa program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan kegiatannya itu penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten kota. Nah, terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu pertama sub kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian zoonosis. Semuanya berupa ternyata sudah dilaksanakannya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan relawan zoonosis sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam penyebaran informasi dan edukasi rabies. Terus hingga tahun 2025 terdapat 175 relawan zoonosis yang telah mengikuti bimbingan teknis dan tersebar di 7 negara. Kemudian jumlah relawan yang terbentuk telah melampaui target dari yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kemudian pasca bimbingan teknis itu para relawan zoonosis ini digabungkan dalam WhatsApp group. Namun masih ada permasalahan dalam subkegiatan ini, di mana keberlanjutan peran relawan zoonosis itu masih belum optimal. Dan aktivitas grup WhatsApp relawan zoonosis itu tidak berjalan secara konsisten. Dan kemudian bimbingan teknis hanya berlangsung singkat, antara 2 sampai 4 jam, sehingga kapasitas relawan itu masih terbatas. Dan belum ditemukannya kegiatan pembinaan atau tindak lanjut setelah pelaksanaan. Untuk sub kegiatan kedua yaitu sub kegiatan surveillance penyakit hewan dan zoonosis, di mana surveillance ini dilakukan melalui pengambilan sampel darah hewan pasca vaksinasi rabies, di mana para petugas itu melakukan pemeriksaan laboratorium digunakan untuk mengetahui efektivitas vaksin, dan kemudian hasil dari surveillance ini nanti menjadi dasar penentuan kebutuhan vaksinasi ulang pada hewan dengan antibodi, sehingga surveillance itu sendiri sebenarnya telah dilaksanakan sebagai bagian dari pengendalian rabies. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah penyidikan penyakit hewan dan zoonosis, di mana penyidikan ini dilakukan melalui investigasi kasus gigitan dan juga pemeriksaan laboratorium. Hasil pemeriksaan itu menjadi dasar penanganan untuk korban manusianya yang menjadi korban gigitan dan tindak lanjut kasus GHPR itu sendiri. Kemudian penyidikan ini telah mendukung pelaksanaan diagnosis rabies dalam penanggulangan rabies. Kegiatan yang keempat atau yang terakhir adalah kegiatan pemberantasan penyakit hewan menular, di mana temuan yang saya dapatkan yang pertama mereka itu telah melaksanakan vaksinasi rabies, penyidikan kasus, observasi hewan penggigit rabies, dan juga kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, jumlah vaksinasi rabies sendiri itu meningkat dari 1.256 dosis pada tahun 2024 menjadi 1.900 dosis pada tahun 2025, di mana pada tahun 2025 itu ditemukan 8 kasus positif rabies pada hewan yang kemudian ditindaklanjuti dengan vaksinasi responsif dan KIE, yaitu komunikasi informasi edukasi di lokasi kasus.
Kemudian juga telah dilaksanakannya sosialisasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2024 tentang pengendalian dan penanggulangan rabies di 11 kecamatan di Kota Padang. Dan juga temuan selanjutnya adalah bahwasanya persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis rabies ini telah mencapai 24,50%. Namun masih ada permasalahan. Yang pertama, cakupan vaksinasi rabies itu masih rendah apabila dibandingkan dengan populasi hewan penular rabies yang ada di Kota Padang sampai dengan 44.000 ekor, dan cakupan vaksinasi itu baru mencakup sekitar 4,3% dari total HPR tersebut dan masih jauh dari target minimal 70% yang direkomendasikan World Health Organization yang juga termaktub dalam dokumen Master Plan Nasional Pemberantasan Rabies. Kemudian masalah selanjutnya adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendaftarkan, mengundangkan, dan juga memvaksinasi hewan peliharaan. Kemudian populasi anjing dan kucing liar juga itu masih sulit untuk dikendalikan oleh dinas, dan juga ada pemerintah itu tidak bisa lagi melakukan pemusnahan anjing atau hewan kucing liar karena ketentuan kesejahteraan hewan yang sudah dijadikan undang-undang. Nah, selanjutnya pada indikator anggaran, anggaran dalam strategi pengendalian dan penanggulangan rabies melalui program pengendalian kesehatan hewan ini sendiri itu berasal dari APBD Kota Padang, di mana sebenarnya anggaran telah mendukung implementasi strategi melalui pembiayaan program pengendalian kesehatan hewan yang di dalamnya juga termasuk terkait pengendalian dan juga penanggulangan rabies. Dengan besar anggaran per tahun 2025 yaitu sebesar 249,9 juta, dengan total biaya untuk 4 kegiatan sebelumnya adalah 53,1 juta. Nah, anggaran sendiri itu digunakan untuk vaksinasi rabies, surveillance, penyidikan penyakit hewan dan zoonosis, pemeriksaan laboratorium, serta kegiatan komunikasi informasi dan edukasi. Namun pada indikator ini masih ditemukan permasalahan. Yang pertama yaitu ketersediaan vaksin rabies itu masih terbatas akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh dinas, sehingga cakupan vaksinasi rabies itu hanya sekitar 4,3% dari total populasi HPR yang ada di Kota Padang, dan itu masih jauh dari target minimal 70% yang telah ditetapkan. Kemudian prioritas anggaran jadinya hanya difokuskan pada pengadaan vaksin, sehingga beberapa kegiatan pendukung seperti pemeriksaan sampel laboratorium itu mengalami keterbatasan pendanaan. Kemudian pada indikator selanjutnya yaitu indikator prosedur, itu telah ada prosedur berupa SOP laporan kasus KPR, di mana SOP itu menjadi pedoman untuk memastikan setiap laporan itu ditangani dengan tahapan yang sama dan juga terkoordinasi. Prosedur yang ada sudah mendukung implementasi strategi karena membantu pelaksanaan penanggulangan rabies secara terarah, konsisten, dan juga sistematis di antara di petugas satu instansi yang terkait. Kemudian dari temuan tersebut dan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwasanya implementasi strategi pemerintah Kota Padang dalam pengendalian dan penanggulangan rabies telah dilaksanakan melalui program pengendalian kesehatan hewan dan juga kesehatan masyarakat veteriner yang didukung juga oleh anggaran dan juga prosedur. Namun implementasi strategi ini belum sebetulnya belum optimal pada indikator program dan juga anggaran. Oleh karena itu, sebagai peneliti, saya memberikan saran yang pertama untuk memperkuat pembinaan dan juga pelibatan relawan zoonosis secara berkelanjutan, dan kemudian meningkatkan kerjasama dengan kelurahan dan juga masyarakat dalam pendataan serta vaksinasi hewan penular rabies. Dan ketiga adalah meningkatkan dukungan anggaran, khususnya untuk penyediaan vaksin rabies dan perluasan cakupan vaksin. Baik, sekian presentasi hasil penelitian saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.